Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di materi lanjutan terkait dengan remote sensing untuk pertanian presisi. Pada kesempatan kali ini, ya, teman-teman semuanya akan mempelajari secara teknis penerapan dari remote sensing. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi dari remote sensing, kemudian cara kerja, ya. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan dari remote sensing untuk pertanian presisi. Nah, kalau kita ulas kembali di pertemuan sebelumnya, ini kemarin saya sampaikan bahwa bagi teman-teman yang dari keilmuan geografi, itu bisa menggunakan ArcGIS atau QGIS untuk pemetaan. Kemudian data yang diakses itu adalah data yang dari Earth Explorer ataupun GLOVIS. Nah, ini sama saja ya. Tetapi perlu saya utarakan bahwa nanti dari teman-teman teknik informatika atau ilmu komputer, kita tidak akan menggunakan ini. Kenapa? Pertimbangannya yaitu untuk ArcGIS ataupun QGIS, Mas Mbak semuanya, teman-teman semua harus menginstall ini, dan pastinya ini cukup berat ya, karena kapasitas penyimpanannya 4 sampai 6 GB. Kemudian dalam pengambilan dataset kita perlu mengunduh satu persatu. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pet row, kita perlu mengunduh satu persatu pet row-nya. Satu persatu ini kalau diunduh, filenya cukup menyita penyimpanan ya, yaitu hingga 400 sampai 600 MB. Kemudian kalau kita telisik kembali ya, secara petro ini kan cukup luas ya. Kalau di sini row-nya itu dari Aceh yaitu 56 sampai di Indonesia yaitu sampai row 68. Kemudian kalau secara pet itu pet 100 sampai 131. Artinya data ini nanti bisa dicek ya untuk penerapan dari atau pengecekan dataset di satelit. Untuk pengecekannya kalau secara manual itu bisa di GLOVIS, kemudian nanti dilakukan filter berdasarkan data citranya. Di sini ada Landsat ya, kemudian ada di metadatanya bisa dipilih range-nya datanya tahun berapa sampai berapa, kemudian cloud cover-nya berapa, kemudian di-apply. Nanti akan ditampilkan data dari GLOVIS-nya. Nanti kita akan coba pula ya, cara dari pengecekan secara manualnya. Kemudian berkaitan dengan Earth Engine, ini di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, silakan teman-teman menginstall atau membuat akun ya Earth Engine-nya. Kenapa ini menggunakan Earth Engine dan kenapa tidak menggunakan QGIS? Karena di sini sudah pertama keunggulannya adalah Earth Engine ini adalah platform untuk Earth observation, kemudian berbasis cloud. Yang ketiga yaitu open source. Tetapi di sini juga bisa dikatakan kelebihan ataupun kekurangan basis dari Earth Engine yaitu menggunakan JavaScript ya. Tetapi kalau kita perhatikan lebih detail bahwa Earth Engine ini cukup powerful ya. Karena di Earth Engine ini sudah bisa digunakan untuk penerapan pada pertanian, kemudian vegetation, kemudian tutupan lahan ya, ataupun di urban perkotaan. Nah, ini bisa. Contohnya di agriculture sendiri untuk food security, ketahanan pangan, atau juga digunakan untuk mengetahui fenologi tanaman, kemudian mengestimasi hasil tanaman, dan juga untuk pemetaan. Atau di
Bagian vegetation itu digunakan untuk biodiversity ya, ataupun forest health. Ini yang ramai ya, digunakan untuk deforestation ya. Jadi sekarang di Indonesia lagi rame-ramenya tentang pengurangan lahan ya, alih fungsi dari hutan menjadi tempat untuk menanam tanaman. Contohnya digunakan untuk sawit dan sebagainya. Atau digunakan untuk land cover, tutupan lahan, yaitu untuk pemetaan ataupun untuk mengklasifikasi tutupan lahan, dan juga untuk di bagian urban, ya ini bisa urban expansion, urban greening, ya, dan seterusnya. Kemudian keunggulan dari Earth Engine ini yaitu teman-teman bisa mengcompile data yang dari Earth Engine itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita sudah tersedia ya fasilitas seperti Google Colabs ataupun Jupyter Notebook ya, itu nanti atau bawaan secara desktop itu bisa di Anaconda, itu nanti bisa digunakan untuk melakukan penerapan spasial. Di sisi lain, secara gambaran di Earth Engine ini bisa digunakan untuk mapping, kemudian computing, mosaic, ya itu bisa ya. Artinya ini sudah bisa dikatakan sudah bisalah untuk digunakan untuk analisis seperti halnya QGIS ataupun ArcGIS. Dan juga ini basisnya bisa untuk array ya, ataupun fitur connection ya. Dan di mana yang paling menarik adalah di Earth Engine ini kompatibel untuk penerapan machine learning ya, baik itu yang supervised ataupun unsupervised ya. Di sini ini dari klasifikasi ataupun regresi, baik menggunakan algoritma naive Bayes, random forest, super vector machine, ataupun classification regression tree. Oke, ini dari overview-nya, gambarannya. Kemudian terkait dengan code Earth Engine, nah ini silakan teman-teman nanti bisa membuat akun terlebih dahulu. Oke, step selanjutnya itu adalah kita sesuai dengan pertemuan sebelumnya, nanti Mas Mbak, pertama adalah gimana caranya mengeload data, kemudian yang kedua adalah melakukan clipping atau region of interest, yang ketiga nanti mengidentifikasi vegetation dengan vegetation index. Nah, yang pertama ialah nanti silakan install packaging Gmap ya, kemudian import ya beberapa packaging, kemudian dilakukan running. Nah, kita coba dulu. Kebalik ini ya. Oke, ini sesuai dengan itu ya, silakan nanti dibuat dulu ya, karena nanti kalau tidak dibuat maka teman-teman tidak bisa mengakses. Oke, kemudian di kopas, nah nanti akan keluar ya tampilannya. Nah, ini kebalik tadi. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Jadi silakan nanti ditentukan koordinatnya di mana ya. Ini kebetulan ngambilnya di ITTP ya, di sini ya, dekat ITTP di sawah. Kemudian zoomnya juga disesuaikan, kalau semakin tinggi maka semakin tajam, kalau nilainya semakin rendah berarti nanti zoomnya semakin luas seperti itu. Kemudian kita ambil region yang sudah
tetapkan ya. Kebetulan ini ngambilnya region-nya adalah 109 ini ya. Caranya gimana ya? Kalau teman-teman sudah menginstall atau membuat akunnya, nanti ini silakan dipakai ya. Kebetulan ini tadi sudah ada 2 percobaan ya. Nanti teman-teman ya di sini bisa create new ya, new layer ya. Kemudian di sini nanti pada new ya buat region-nya. Soalnya region-nya di sini. Region-nya ini namanya region 3 ya. Region 3 itu nilainya berapa? Nilainya di sini nih. Nilai yang ini ya nanti dikopas di sini nih. Ya, sebagai region-nya. Kebetulan di sini saya menggunakan pansarpen. Nah, ini adalah fungsi pansarpennya. Pansarpen ini adalah fungsi yang mana kita melakukan penajaman. Kalau kita lihat ya pada katalog dataset. Oke, ini aja ya. Oke, ini kan dataset Lansa 8 ya. Ini ada SR sama TOA atau top of atmosphere. Nah, saya mengambilnya di sini nih. Ini image collection-nya, datanya kemudian ya. Ini kalau sudah ya, sudah. Nah, ini kan datanya kalau di sini, ini kan kanalnya ya, bandnya. Nah, ini kan 30 nih, berarti resolusinya 30. Kita bisa pertajam dengan namanya pangkromatik menjadi 15, lebih tajam. Nah, cara membuatnya adalah kita membuat fungsi ya, di mana fungsi ini nanti tujuannya untuk mempertajam sehingga menjadi 15 meter. Kemudian membuat fungsi untuk NDVI, ambilnya dari mana? Band 5 dan band 4. Berarti band 5 dan band 4 itu adalah ini ya, band 5 dan band 4 ya, berarti ini red sama near infrared dan red. Nah, ini dihitung. Tetapi di sini kok pakai B54, Pak? Ini apa? Ini maksudnya adalah hasil dari pansarpen ini. Nah, setelah kita kelola, kita panggil nih datasetnya. Datasetnya adalah Landsat TOA. Landsat TOA. Nah, ini kan Landsat TOA. Nah, ini Landsat TOA. Kita ambil ya. Kita ambil, kita masukkan. Range-nya dari 19 sampai 20. Kemudian kita potong pada klip ya, ROI itu yang tadi ini ya. Kemudian kita lakukan pansarpen penajaman, kemudian buat juga nilai NDVI-nya ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana untuk mengetahui dataset ini? Seperti tadi yang saya utarakan ya. Teman-teman di sini bisa mengambil ya dataset ya. Kita pilih, kemudian metanya pakai Landsat 8 ya. Soalnya ini pakai satelit ya. Satelitnya sama satelit 8. Nah, oke. Kemudian kita filter lagi nih. Misalnya cloud covernya pakai yang 10. Nah, pakai 10. Oke. Nah, kita akan dapat ternyata ya. Ini nanti akan keluar ya, muncul pet row dari ini cukup bagus ya. Ini cukup bagus ini. Nanti tinggal teman-teman cek pet row-nya gimana. Ya. Oke, ini adalah kodenya. Nah, ini menariknya ada potongan petro. Kalau ini gimana Pak? Tidak ada masalah. Jadi teman-teman punya potensi kalau koordinatnya ditotok di titik ini, maka bisa menggunakan petro yang kanan dan juga yang kiri. Nanti ini juga bisa dicek preface-nya. Ya, data mana saja. Nah, ini untuk mengetahui. Ya. Nah, ini data-data yang bisa kita pakai untuk menganalisis. Kembali, kalau ini cara konvensional ya, cara konvensional berarti kita mengunduhnya satu persatu. Tapi kalau kita tidak ya, kita juga bisa ngeceknya satu persatu ya. Kita running ya.
Nah, ini sudah kita cek ini berdasarkan cloud covernya adalah 10 dari tahun 2021 sampai 2023. Datanya ada berapa? Datanya ada 8. Nah, ini adalah datanya ya, ada 0 sampai 7 sejumlah 8 citra. Tapi kalau yang ini tadi bisa jadi ini cukup banyak ya. Berapa ya? Itu sudah habis ya. Berarti nanti bisa refreshnya habis, bisa di next atau di back kayak gitu. Nah, ini nanti bisa diambil ya untuk mengetahui datanya. Ini juga saya cantumkan di sini di bagian ini adalah data yang sudah saya collection ya, data bisa di collection kemudian dipanggil. Nah, ini untuk menjadikan satu bisa pakai ini ya, di collectionin juga. Tapi kalau ini saya hanya pakai rings ya. Kalau spesifik ya, Pak, kenapa kok harus spesifik? Ini biasanya kalau teman-teman mau melakukan riset tetapi memang benar-benar data citranya itu harus clear. Nah, itu harus satu persatu dicek. Tapi kalau cuma cari nilai tengahnya atau mediannya bisa pakai rings. Tapi kalau lebih spesifik nanti bisa menggunakan data citranya satu persatu. Pak, apakah tidak ada teknik untuk membersihkan datanya kotor? Ini ya, data kotor itu adalah data yang dipengaruhi oleh awan ya. Karena apa? Ini adalah citra satelit dari satelit yang pasif ya. Otomatis kalau data citranya kotor kemudian dibersihkan atau pakai mozaik, dampaknya adalah digit numbernya akan berubah. Hal itu berdampak terhadap keaslian datanya ya. Saya sarankan ketika menganalisisnya adalah satu-satu per citra, maka silakan dicek satu persatu ya, bisa menggunakan Glovis secara manual ya, atau menggunakan yang tadi, menggunakan cloud, menggunakan Earth Engine ini untuk mengeceknya satu persatu. Setelah data ini diambil, ini baru dicek. Saya menggunakan indeks ke 0. Artinya data yang pertama ini ya, data yang pertama ini yang saya tampilkan. Kemudian dilakukan klik. Pada kasus ini ya, saya melakukan pertama adalah menampilkan Pansarpen ya, ini ya petanya. Kemudian melakukan Pansarpen, kemudian melakukan NDVI. Nah, di bagian ini ya teman-teman bisa mengecek nih. Kalau warnanya hijau banget, ini berarti memang kategorinya sehat. Tapi kalau cenderung merah, ini tidak sehat. Ya, kita bisa menjustifikasinya dengan kebutuhan vegetasi dengan water. Water ini kalau merah berarti airnya berkurang atau kekeringan. Tapi kalau cenderung ke hijau berarti tercukupi. Nah, seperti itu ya. Atau untuk pengecekan NDVI sendiri itu bisa dibaca nanti di jurnal ini. Ada beberapa vegetation ya, seperti NDVI, WDVI, NDRE, OSAVI, CVI, FI ya. Ini nanti bisa dihitung, dimasukkan sebagai fungsi untuk menampilkan nilai dari vegetation. Oke, selebihnya ada yang ditanyakan? Nah, nggak ada ya. Oke, jika tidak ada, saya utarakan kembali bahwa dalam mengeload ya, nanti tolong diperhatikan datasetnya ya. Kemudian yang kedua, range dari dataset ya. Jadi range datasetnya ini penting ya, karena untuk memperoleh hasil yang maksimum ya, usahakan datanya memang bersih ya. Kemudian dalam melakukan itu nanti silakan gunakan persamaan ini untuk memperoleh nilai vegetasinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.